Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Keluarga Budi. Kali ini kita punya satu konten baru. itu? Apa itu belum kita beri nama. Nah, maka Yang dari jelas. itu yang jelas kita mau kalian memberikan nama terhadap konten ini. Dan konten ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kita akan banyak menyajikan isu-isu yang hangat, topik-topik yang mungkin bermanfaat ya. Jadi di konten kali ini kita mau menyampaikan satu topik. Jadi setiap video kita membahas satu topik yang menurut kita penting untuk dibahas, entah itu topik yang lagi viral atau yang sudah lama. Yang penting ya kita bahas di sini. Yeah. Nah, di sini kita bukan seorang ahli atau expert, tapi kita coba nyari sumber-sumber yang kredibel ya, yang terpercaya, kemudian kita sampaikan di sini. Terus nanti kedepannya kalau ternyata di videonya ada kesalahan dari isi materi yang kita sampaikan atau dari segi penyampaian, boleh dikoreksi, boleh dikomen di bawah ya. Nah, tapi nama untuk kontennya kita belum dapat nih, apa nama yang cocok. Jadi kalau buat teman-teman yang punya ide, Buat teman-teman keluarga Budi semua. keluarga Budi semua yang punya ide ngasih nama untuk konten kita, boleh di komen di bawah. Siapa tahu ada nama yang cocok, yang enak didengar, yang catchy gitu, yang kekinian tapi cocok untuk konten kita kali ini, boleh di komen ya. Ya, sangat-sangat boleh sekali. Oke, langsung saja kita bakal ngobrol apa hari ini. Kita akan membahas di video kali ini, untuk yang pertama kali konten baru, kita akan membahas mengenai salah satu kejadian luar biasa yang menggemparkan dunia pada sekitar tahun 1932 tahun 1932 mulai terjadinya. Cuman efeknya baru terlihat berpuluh-puluh tahun setelah terjadinya pencemaran waktu itu. Kejadian apa? Kejadiannya adalah kejadian Minamata yang terjadi atau terkenanya dengan Minamata disease ya. 現れるとか、あるいはこの人が興奮する時に起こってくるわけですね。非常にこの人はああいうような行為はこれが Jadi kejadian Minamata ini terjadi di Jepang, kejadian yang merupakan tercemarnya Teluk Minamata oleh limbah B3. Teman-teman pasti tahu lah, limbah B3 itu berbahaya dan memang itu harus benar-benar ditangani dengan baik. Ya. Ini kejadiannya di Minamata tadi, di Teluk Minamata. Dan kenapa kejadian ini bisa terjadi? Awal mulanya di tahun 1932 itu ada salah satu perusahaan besar yang memproduksi batu baterai, kemudian dia membuang limbah B3-nya dalam jumlah yang sangat besar. Teman-teman tahu berapa jumlahnya? Berapa? Itu antara 200 sampai 600 ton Hg. Hg itu apa sih? Hg itu adalah rumus kimia ya, dari rumus kimia, salah satu unsur kimia. Yang sebetulnya Hg ini kalau di alam bebas ada, cuma memang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, selalu berikatan dengan unsur lain ya, unsur yang membentuk lain. senyawa. Nah, ini diproduksi secara besar, kemudian memang diperuntukkan untuk kegiatan menghasilkan produk-produk tertentu. Nah, banyak digunakan dalam kegiatan industri gitu industri ya. Nah, padahal sebetulnya Hg ini atau merkuri rasa sama juga. Ya. Ini adalah salah satu logam berat yang berbahaya jika dikonsumsi atau jika terserap oleh tubuh kita. Nah, di sana itu tanpa disadari oleh masyarakat di Minamata, karena masyarakat Jepang kan kita tahu ya, mereka itu sangat gemar memakan atau mengkonsumsi ikan. Nah, mengkonsumsi ikan, ya, apalagi ikannya setengah matang bahkan mentah ya. Karena memang Teluk Minamata yang sudah tercemar dengan merkuri yang kandungannya bahkan sampai mungkin puluhan ppm bahkan lebih. Oh, jadi gini, jadi merkurinya masuk ke rantai makanan ya gitu ya. Betul. Jadi terkonsumsi oleh ikan, nah ikannya dikonsumsi oleh warga di sekitar teluk tersebut. Nah, efek dari pencemaran tersebut tuh, pencemaran
si limbah B3 itu mulai terdeteksinya, terlihatnya di sekitar tahun 1949 1950. Ya, jadi itu apa tuh kelihatannya? Warganya kenapa? Warganya katanya ada yang kejang-kejang, kemudian fungsi sarafnya terganggu, bahkan ada yang secara fisikly anak-anak dilahirkan fisiklinya tidak normal begitu. Banyak anak-anak yang cacat. Jadi ada dunia tuh melihat ada yang aneh karena kejadiannya bukan ada di 1-2 orang ya, tapi hampir itu kejadian besar sekali waktu itu. Maksudnya di daerah tersebut kok semuanya kayak gitu berarti ada yang salah. Nah mulailah pemerintah Jepang meneliti kejadian tersebut. Sebenarnya apa penyebabnya, penyebab terjadinya kejadian tersebut. Dan ternyata ini adalah dampak jangka panjang dari pembuangan limbah B3 merkuri yang dialirkan ke sungai atau ke Teluk Minamata tadi. Nah, kalau saya baca-baca jurnal itu katanya persentase atau ppm daripada merkuri yang bisa diuraikan oleh tubuh itu sangat kecil sekali. Dengan tadi kan kita tahu bahwa di Teluk Minamata itu ada 200 sampai 600 ton Hg yang dibuang ke sana. Bisa dibayangkan itu. Ketika memang itu dikonsumsi oleh ikan di sana, kemudian tidak bisa diuraikan dengan baik oleh metabolismenya ikan, kemudian dimakan oleh manusia secara langsung, mentah-mentah cuma dibuang sisiknya, mungkin diambil dagingnya dimakan, terbayang lah. Dalam jangka waktu panjang terakumulasi mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit baru. Jadi raksa itu di dalam tubuh manusia tuh bisa terangkut oleh sel darah merah ya. Kemudian dia tuh bisa menembus dinding sel dengan mudah, jadi sangat berbahaya untuk tubuh. Jadi kenapa bisa yang terserang tuh macam-macam, bisa mengganggu penglihatan, pendengaran, saraf, bahkan kejadian paling fatal ya di sana banyak terjadi kematian ya. Banyak terjadi kematian, kelumpuhan dan sebagainya. Itu. Nah, Hg ini selain di Jepang, di dunia dan di Indonesia. Di Indonesia itu banyak digunakan juga di industri pertambangan. Ya, saya dulu pernah tinggal di Sumbawa Barat. Di sana ada industri tambang yang memang legal dan juga ada tambang tradisional, di mana memang masyarakatnya menggunakan air raksa ini sebagai salah satu alat untuk semacam membersihkan emasnya dengan itu, dan itu dilakukan dengan cara yang sangat manual. Air raksa ditambahkan kemudian dibersihkan emasnya menggunakan air mengalir, dan tahu apa yang terjadi itu kalau misalnya masuk sungai, kejadiannya bisa jadi dampaknya bisa jadi sama dengan Minamata. Nah, makanya pemerintah Indonesia dengan sigap membuat sebuah peraturan RUU menjadi negara yang paling terdepan juga untuk mencegah agar kejadian Minamata ini tidak terjadi juga di Indonesia. Begitu. Jadi ada batasan penggunaan. Ada batasan penggunaan merkurinya. Nah, jadi merkuri itu di pertambangan untuk melihat mencuci emas, terus bisa ngedeteksi keaslian emas juga nggak sih merkuri? Semacam pembersih saja. Pembersih. Selain itu di industri kosmetik. Nah, kosmetik yang kemarin sedang hangat diperbincangkan Dr. R ya, mengupas salah satu merek dagang dari kosmetik yang Indonesia, dan katanya bukan salah satu, banyak malah yang maksudnya ada yang memang produksi Indonesia, ada yang produksi dari luar. Itu ternyata mengandung merkuri. Dan merkurinya memang di atas standar penggunaan merkuri. Di atas toleransi. Di atas toleransi. Katanya kalau muka kita kinclong, langsung aja pakai krim yang mengandung merkuri berapa ya? 100 ppm, insya Allah mukanya langsung kinclong. Tapi habis ada mukanya hilang. Nah, jadi kalau mau langsung kinclong, bersih, bening, langsung aja pakai krim yang ada merkurinya. Merkuri tinggi, kadarnya tinggi ya. Langsung bening katanya, tapi jangan salah, itu sangat berbahaya. Berbahaya itu. Terutama kalau ternyata memang digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu sangat berbahaya.
itu bisa langsung diserap oleh tubuh, kemudian nanti dialirkan ke anak. Anaknya bisa terganggu juga ya. Ini kan salah satunya, anaknya kan nggak makan secara langsung yang di Minamata itu, karena orang tuanya memakan ikan dalam jumlah yang sangat tinggi, sedangkan ikan tersebut memiliki kadar Hg yang sangat banyak, ya terakumulasi. Selain memang terakumulasi di tubuh orang tuanya, di tubuh ibunya, itu pun akan terserap oleh anaknya. Ya iya Sehingga kan, anaknya cacat kan, anak di dalam rahim makannya dari nutrisi ibu. ibunya kan. Ini batas toleransi penggunaan merkuri, Baterainya habis. ini nggak tahu. Batas toleransinya kalau misalkan saya baca di beberapa media ya, ada salah satu orang yang pakar di bidangnya, atau kalau misalkan kita menggunakan merkuri di dalam kandungan kosmetik itu maksimal 0,007% dari 100 gram kosmetiknya. Itu kalau misalkan kosmetiknya kosmetik padat. Sedangkan kalau kosmetiknya kosmetik cair, maka dia diperbolehkan maksimal sampai 0,1 ppm atau part per million. Itu kalau dalam kosmetik. Yang kalau di Indonesia dari aturan pemerintah ada nggak? Aturan pemerintah itu, yang tadi itu aturan pemerintah Indonesia. Kalau yang Dan itu di kosmetik. Ada lagi kalau misalkan penggunaannya di makanan atau di minuman itu beda lagi. emang digunakan di makanan? Di makanan bukan digunakan, maksudnya diperbolehkan ada kandungan itu, karena kan pada kenyataannya Kita nggak bisa benar-benar steril gitu ya? betul, nggak bisa benar-benar steril dari yang namanya raksa atau HGI. Kandungan merkuri ini kalau yang diperbolehkan ya bukan yang diperbolehkan, yang mungkin masih aman bagi tubuh gitu. Kandungan merkuri di udara itu maksimal dia 0,05 mg yang ada di udara. Kalau misalkan ambang batas di produk makanan, ikan, kemudian biji-bijian, dia kurang dari 1 mg per kilogram atau 1 ppm. Jadi dia harus kurang dari 1 mg per kilogram gitu. Kalau menurut WHO ada nggak? Kalau menurut WHO tadi saya baca-baca itu maksimal itu yang aman itu 0,0001 ppm. Malah lebih kecil ya? Malah lebih kecil, itu akan lebih aman lagi gitu. Nah itu jadi raksa atau merkuri atau Hg ini sangat berbahaya bagi tubuh, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Di antaranya tadi Kalau kesaraf dia bisa mengakibatkan tremor, mungkin teman-teman tremor tahu, gemeteran gitu. Kemudian badan lemas, kemudian refleksnya jadi lemot ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngajak ngobrol mungkin agak telat, atau misalkan kalau mau ngambil sesuatu jadi agak lemah gitu. Itu kalau misalkan ke saraf. Kalau misalkan ke kulit bisa ruam, kebakar, merah-merah, bahkan mungkin bisa menyebabkan kanker kulit. Kalau ke paru-paru bisa sesak napas dan penyakit paru-paru lainnya. pokoknya sangat berbahaya bagi tubuh, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, bahkan efek jangka panjangnya Sangat luar biasa. penyakit yang sangat berbahaya. Yang tadi itu kan kejadian yang Sampai- Minamata disease itu, sampai anaknya sarafnya tidak normal gitu, Sampai bisa menyebabkan kematian kan. kematian. Nah itu jadi perlu dicatat, kita harus Pandai. meminimalisir masuknya Hg ke tubuh kita. Nah caranya mungkin karena kita nggak tahu ya, ternyata di makanan kita ternyata ada Hg-nya, jadi mungkin bisa diminimalisir, misalkan dengan mencuci bersih dulu sayuran, buah-buahan atau apapun itu, makanan yang akan dimasak atau langsung dimakan. Terus juga lebih memilih Kalau bisa sih sumber makanannya dari mana kita harus tahu. Kalau bisa ya, sedikitnya harus tahu lah gambaran Ya, itu gambaran. dari mana. Itu ternyata kita ngambil ikan jangan-jangan daerah tercemar juga. Kalau misalkan di tempat penambangan kan otomatis tuh, penambangan emas misalnya otomatis ada kandungan Hg-nya bisa jadi lebih tinggi karena limbah pembuangan pembersihan emas itu ada di sana. Nah, kalau bisa kita hindari makan ikan yang memang dekat-dekat situ gitu. Terus juga Di ini ya, kosmetik di juga. kosmetik harus pintar memilih, jangan mau yang instan.
maunya cepet putih atau gimana, pakai skincare ya untuk menyehatkan kulit aja ya. Betul. Untuk merawat jangan pakai yang ada kandungan merkurinya. Jadi harus pinter-pinter memilih, lihat itu ada kandungannya atau Komposisinya gimana, kemudian apakah dia sudah tersertifikasi, apakah memang sudah memiliki izin edar dari BPOM ya, atau belum. Apalagi memang- sekarang kosmetik ini sedang banyak sekali diproduksi kosmetik baru ya. Jadi Dan harus dicek dulu itu Itu sudah. katanya cepat memutihkan, padahal mereknya aja nggak jelas, Nah, iya. komposisinya nggak ada di situ. Jangan mentang-mentang pengen cepat putih jadi sembarangan ngelihat. Kan sekarang juga banyak ya di online shop. Online shop itu saya sering scroll beberapa online shop karena memang saya pernah jualan di situ, dan teman-teman di wilayah saya suka ada yang pesan barang-barang di situ ya. Kalau lihat produk-produk kosmetik itu pasti banyak sekali beredar dan tidak memiliki BPOM. Jadi harus Tapi cermat. reviewernya banyak yang bagus-bagus. Bagus karena efeknya mungkin bagus. Iya. Tapi kan kita nggak tahu Efek jangka panjangnya bagaimana. dan kesehatan terutama untuk ibu hamil dan ibu menyusui harus lebih selektif lagi memilih skincare yang dipakai. Biasanya tuh katanya kandungannya tuh ada di krim malam yang berbahaya tuh. Lebih selektif, lebih aware lagi terhadap kesehatan kita ya. Jangan-jangan memang selama ini kita sudah menggunakan merkuri dalam jumlah yang sangat besar, Dan kita bukan nggak sedikit, dan kita sadar. tidak sadar itu sudah kita lakukan. Iya gitu. Nah mungkin sekian ya di video kali ini tentang pembahasan merkuri. Buat teman-teman yang mungkin lebih paham atau sudah tahu atau ingin mempelajari lagi, boleh dipelajari lagi nih, cari-cari jurnal tentang penelitian merkuri, massa atau Hg. Terus kalau kita ada yang salah boleh di komen atau dikoreksi gitu ya, koreksi. Nah terus kalau ada saran lagi kita di video selanjutnya bahas apa, Teman-teman boleh kasih saran. ngasih saran di kolom komentar. Jangan sungkan, kita akan, kalau misalkan memang sarannya menarik untuk diperbincangkan, Dan untuk nanti kita cari-cari dulu jurnalnya, cari-cari informasi yang memang kredibel, kita pelajari, kita sampaikan. sampaikan ke teman-teman semua. Oke, itu dulu mungkin obrolan kita hari ini. Jangan lupa berikan terus saran kalian dan like video ini jika kalian suka dengan video ini, kemudian subscribe jika ini memang bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa tinggalkan kolom komentar dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.